Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma'ba. Saudaraku sekalian, Allah yang maha pengasih dan penyayang, Allah memberikan kebaikan kepada hambanya itu dengan berbagai macam bentuk dan cara, sehingga kalau kita tidak mengimaninya dengan baik dan benar, boleh jadi kita itu bisa salah sangka ataupun buruk sangka. Tapi kalau kita ingat firman Allah bahwa kita itu tidak boleh buruk sangka, apalagi dengan ketetapan Allah, yang sebenarnya ketetapan Allah atau takdir Allah itu baik adanya, karena Allah maha baik, maha sempurna, dan maha pengasih, dan maha penyayang. Maka apapun yang kita terima, yang kita dapatkan, insya Allah pada hakikatnya itu ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya, kalau kita berikan beberapa contoh, ada yang Allah memberikan kebaikan untuk orang yang mungkin bersalah dengan cara ditegur agar orang itu kembali ke jalan yang benar, agar orang itu selamat hidupnya, baik di dunia ataupun akhirat. Kemudian juga ada orang yang tidak bersalah, tapi Allah menginginkan agar orang itu nantinya jadi orang yang lebih baik, orang yang kuat, orang yang bisa menjaga dirinya agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang tidak baik. Umpamanya, kalau ada orang yang sudah berkeluarga, suami, istri, dan punya anak, kemudian diumpamakan suaminya itu mencuri, dan Allah memberi aturan hukuman kalau mencuri itu dipotong tangannya. Bagi yang tidak paham
mungkin itu terlalu kejam. Mungkin Allah dianggap tidak pengasih dan penyayang. Tapi kalau kita berpikir baik sangka kepada Allah yang maha baik, maka tidaklah demikian sebenarnya. Tentunya Allah punya maksud tujuan yang baik, atau apa yang menjadi hukuman itu pada akhirnya insya Allah ada hikmahnya bagi diri seseorang yang mencuri itu, juga bagi istri dan anaknya. Insya Allah hikmahnya ya sesuatu yang membawa kebaikan bagi mereka. Seharusnya kita berpikir seperti itu. Paling tidak kalau kita mencoba memahami dari sisi baik sangka tadi, agar orang yang mencuri tadi jera dan tidak akan mengulanginya lagi. Karena sangat sulit baginya untuk mengulanginya lagi. Karena kondisi tangannya, dan dia akan malu karena akan dilihat banyak orang. Kalau tangannya seperti itu karena kesalahannya yang lalu, dan boleh jadi dia bertobat kepada Allah dan menyesalinya dan tidak akan melakukannya lagi. Kemudian juga kepada anak ataupun istrinya tentunya akan berpesan yang baik-baik. Jangan sampai apa yang dilakukannya itu terulang kembali, baik ke anak ataupun istrinya, sehingga itu menjadi pelajaran keluarganya. Ternyata berbuat yang tidak baik itu membawa dampak yang luar biasa, sehingga kesulitan yang kemudian didapatinya itu sebagai buah hasil kesalahan yang pernah dilakukan, dan itu menjadi sebuah penyesalan yang sangat dalam. Kira-kira seperti itu, sehingga anak dan istri tadi ya tidak akan pernah terpikir untuk melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh suami ataupun orang tuanya tadi. Paling tidak hikmahnya seperti itu. Tapi kalau bagi orang yang tidak berpikir ke arah situ, tidak berpikir bahwa itu hukuman itu adalah dari Allah, yang tentu pasti yang terbaik bagi mereka, juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya juga tidak ingin melakukan hal yang sama, karena akan berisiko yang sangat besar bagi dirinya dan keluarganya nantinya. Nah, ini yang harus kita ketahui, bahwa ada cara
menjadikan orang itu baik atau lebih baik, itu bisa saja dengan cara yang kelihatan menyenangkan. Ada yang dengan cara yang sangat tidak mengenakan. Dan juga tidak harus melakukan kesalahan besar ataupun kecil. Ya kalau kita contohkan yang lain, Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam ketika diasingkan di Mekah yang tandus gersang, tidak ada orang, tidak ada rumah tetangga, itu ya pada awalnya penasaran, apa salahnya kok sampai Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai suami seakan-akan Siti Hajar tadi dibuang, diusir, dan di tempat yang tidak ada makanan ataupun perlindungan. Tapi setelah ditanya apakah ini perintah Allah dan jawabnya iya, maka Siti Hajar tenang, karena yakin kalau yang namanya perintah Allah pasti itu ada baiknya, ada hikmahnya. Jadi seperti itu. Dan contoh-contoh tadi bisa saja juga kita ambil pelajaran ketika kita menyikapi sebuah persoalan, baik terkait dengan keluarga ataupun orang lain. Kalau kita menginginkan sebuah kebaikan pada mereka, makanya kalau yang tidak memahami dengan baik yang namanya kebaikan, sehingga ada yang memberikan kesenangan, kebutuhan apa saja yang diinginkan oleh istri ataupun anak, disangkanya itu sebuah kebaikan, padahal ya tidak seperti itu. Karena bisa jadi dengan diberikan semua keinginan, kesenangan dan lain-lain, bisa menjadikan istri atau anak itu malah tidak benar, malah tidak menjadikan lebih taat kepada Allah, bahkan bisa tidak bersyukur kepada Allah. Bisa seperti itu. Tapi bagi kita yang memahami arti kebaikan, maka tentunya kita memberikan sesuatu yang tepat untuk istri ataupun anak ataupun orang lain. Karena Allah juga memberikan kebaikan kepada Nabi Yusuf dengan cara diberikan pelajaran hidup. Dari kecil dibenci saudaranya, kemudian dibuang, kemudian jadi budak, kemudian dipenjara, dan lain sebagainya. Itu terjadi atas izin Allah dan tentunya atas kasih sayang Allah, agar Nabi Yusuf menjadi orang yang
nantinya kuat, tegar, tabah, dan orang yang pilihan tentunya. Begitu juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil ditinggal ayahnya, kemudian ibunya, kemudian kakeknya, kemudian ikut pamannya, dan berbagai macam penderitaan. Tapi yang diinginkan oleh Allah sebuah kebaikan agar Nabi nantinya besar menjadi nabi yang ya sabar, ya tabah, kuat menghadapi banyak cobaan rintangan yang nantinya akan dihadapinya. Jadi itu yang namanya kebaikan itu bisa seperti itu, yang awalnya terasa tidak mengenakan dan juga tidak harus melakukan kesalahan dulu, tidak seperti itu. Nah, kita pun juga demikian ketika menghadapi siapapun. Jadi tidak mesti memberikan sesuatu yang kelihatannya tidak enak, itu berarti sesuatu yang buruk. Ya tidak. Umpamanya sebagai seorang guru mendidik anak-anaknya, anak murid, ada yang mungkin lewat teguran, ada yang mungkin lewat ujian, ada yang diberi tugas yang mungkin melelahkan, dan lain sebagainya. Tapi semuanya intinya agar anak itu nantinya menjadi anak yang ya pandai, ya baik, ya sukses, ya jadi anak yang berguna ke depannya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang harus kita coba pahami, sehingga ketika ada orang lain melakukan sesuatu kepada kita yang kelihatannya mungkin tidak mengenakan hati, maka ambillah hikmahnya, karena itu kalau terjadi berarti atas izin Allah, pasti ada hikmahnya yang terbaik. Paling tidak kita berpikir, kenapa saya kok begini, kok dibegitukan oleh orang lain umpamanya. Jadi tidak perlu emosi, marah, jengkel, menyalahkan orang. Tapi ambil hikmah tadi, ada apa? Mungkin memang kita itu punya salah, ada yang keliru, agar kita introspeksi. Atau ini sebagai ujian, agar kita belajar sabar, agar juga belajar memaafkan kesalahan orang, karena itu juga perintah Allah. Dan bukan hanya memaafkan, kita juga belajar memohon ampunkan kesalahan orang kalau itu salah. Jadi apa yang menimpa kita, enak ataupun tidak enak, kalau itu sudah terjadi, itu atas izin Allah. Dan kalau kita bisa menyikapinya dengan baik dan benar, itu semuanya ada hikmahnya, ada kebaikannya. Sehingga kita tidak perlu marah, jengkel, benci, dendam, atau memaki-maki. Tidak perlu. Kalau kita paham, karena itu ada hikmah tadi, karena ada kebaikan di balik semuanya. Dan Allah sudah memberi
pelajarannya. Insya Allah seperti itu. Maka dengan apa yang saya sampaikan ini, agar mengerti kita tentang apa yang terjadi di diri kita ataupun di sekitar kita, sehingga tidak ada tempat ataupun peluang ataupun kesempatan untuk marah, jengkel, dendam, benci tadi. Yang ada ketika kita merasakan yang tidak enak, ya adanya adalah memaafkan, memohon ampunkan. Dan kalau itu kita paham benar, insya Allah semua yang kita lakukan sesuai perintah Allah itu akan menjadi nikmat, dan ujungnya kita bersyukur. Karena yang namanya nikmat ya harus kita syukuri. Paling tidak bunyi syukur itu, alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, Engkau telah memberikan aku nikmat, pahala, amal soleh, kebaikan. Karena aku bisa bersyukur karena aku bisa sabar dan bisa memaafkan kesalahan orang, dan bisa memohon ampunkan kesalahan orang yang telah mensikapi aku yang kurang enak. Dan alhamdulillah aku bersyukur bisa berbaik sangka. Mungkin orang itu melakukan itu ada maksud yang baik, sehingga selesai. Tidak ada marah, jengkel, benci, dendam. Karena ada maaf, ada mohon ampun, dan ada baik sangka. Dan itu perintah Allah semuanya. Bagaimana mungkin kita mau jengkel, marah, kalau kita menjalankan perintah Allah? Baik sangka umpamanya. Insya Allah seperti itu. Nah, ini yang harus benar-benar kita latih diri kita untuk seperti itu. Setiap mendapatkan sesuatu pada diri kita yang juga mungkin terkait keadaan ataupun orang lain, selalu baik sangka, sehingga itu akan menjadi amal soleh, sehingga kita itu menjadi orang yang ya soleh ataupun soleha, sehingga nampak dalam kehidupan sehari-hari itu tidak mencela, tidak marah, jengkel, tidak maki-maki ataupun benci dan dendam. Kalau kita bisa mengamalkan perintah-perintah Allah yang saya sebutkan tadi. Nah, ini saja saat ini yang bisa saya sampaikan, agar kita bisa menyadari yang selama ini mungkin kita tidak mengamalkan baik sangka, pemaaf, dan mohon ampunkan kesalahan orang, sehingga kita itu salah di hadapan Allah. Insya Allah seperti itu. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita, bagi saya khususnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.